أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Quran, selamat datang di Qpods Quran Podcast. Di episode pertama kita telah membahas tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Di episode kedua ini kita akan membahas dan ngobrol nih seputar syiar dan dakwah Al-Quran di kalangan Gen Z. Sobat Quran pasti sudah sama-sama tahu nih bahwasannya Gen Z merupakan generasi yang sangat paham tentang teknologi, terutama media sosial. Pasti Sobat Quran semua sudah punya medsos kan? Sudah punya Instagram, Facebook, WhatsApp, bahkan sudah punya TikTok. Di zaman sekarang, Gen Z terutama yang beragama Islam, banyak sekali yang meninggalkan Al-Quran. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang tidak sama sekali membaca Al-Quran. Oleh karena itu, di zaman sekarang dakwah dan syiar terhadap Al-Quran merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya kepada orang lain. Sobat Quran, seperti yang saya katakan di awal tadi, Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Rasulullah memerintahkan kita tidak hanya sekedar untuk belajar Al-Qur'an, akan tetapi Rasulullah juga memerintahkan kita untuk menyampaikan Al-Quran tersebut kepada orang lain. Ketika kita telah memahami isi dari Al-Quran tersebut, maka isi dan ilmu dari Al-Quran itu kita sampaikan kepada orang lain. Mungkin di sebagian Gen Z, orang yang memiliki keterkaitan dengan Al-Quran dianggap tidak keren nih, Sobat Quran. Mereka mungkin dianggap jadul atau mungkin dianggap tidak keren dan dianggap tidak kekinian. Itu merupakan hal yang salah, Sobat Quran. Banyak pendakwah-pendakwah di zaman sekarang yang memiliki hafalan Al-Quran, akan tetapi dia juga mengikuti perkembangan zaman. Contohnya adalah Muzammil Hasbullah. Muzammil Hasbullah merupakan seorang hafiz Al-Quran, alumni Institut Teknologi Bandung. Beliau merupakan hafiz Quran dan juga qori nasional. Beliau juga merupakan seorang konten kreator, yang mana dalam kontennya beliau sering membagikan tentang tips-tips menghafal dan menjaga Al-Quran. Kemudian yang kedua ada Ustadz Hanan Attaqi, yang mana kita sudah sama-sama kenal bahwasannya beliau merupakan seorang pendakwah dan juga seorang penghafal Quran. Beliau merupakan seorang pendakwah alumni Universitas Al-Azhar, Mesir. Kita bisa tiru cara dakwah beliau di dalam menyampaikan ilmu-ilmu agama Islam dan juga di dalam mendakwahkan Al-Quran. Beliau juga merupakan salah satu ustadz dan pendakwah yang digemari dan dicintai oleh para anak muda saat ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam mensiarkan Al-Quran. Di antaranya adalah kita bisa mengajak teman-teman kita, keluarga kita, dan juga kerabat-kerabat kita di dalam membaca Al-Quran. Kemudian kita bisa mengajarkan hukum-hukum Al-Quran seperti tajwid kepada teman-teman kita dan juga keluarga kita. Kemudian di antara syiar dan dakwah Al-Quran yang lain adalah kita bisa mengajarkan isi dan kandungan dari Al-Quran itu sendiri kepada teman-teman kita dan juga keluarga kita. Sobat Quran, di zaman sekarang banyak terjadi fenomena seperti ini. Ada seorang santri yang ketika dia keluar dari pondok pesantren, kemudian dia melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Dan di jenjang perkuliahan, dia jarang membaca Al-Quran karena kesibukan dan juga hal yang lainnya. Ketika dia masih belajar di pondok pesantren, dia rajin membaca Al-Quran karena di pondok pesantren dia memiliki waktu yang disiplin. Dia memiliki waktu untuk membaca Al-Quran. Dalam sehari dia bisa membaca Al-Quran sampai 2 atau 3 kali. Sedangkan di perkuliahan dia tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali. Jangan sampai Al-Quran sampai asing di telinga kita ya, Sobat Quran. Nah, Sobat Quran, yang mirisnya lagi, di zaman sekarang ketika ada orang yang memakai jubah atau bahkan memakai baju-baju muslim, itu sangat dipandang sebagai orang yang ketinggalan zaman ataupun orang yang tidak gaul. Saya sering sekali melihat hal-hal seperti itu. Ketika ada orang yang memakai jubah, ketika ada pemuda yang memakai jubah atau pemuda yang pergi ke masjid, di kalangan Gen Z, mungkin ketika kita mempresentasikan itu ada sekitar 75%.
Mereka menganggap pemuda yang memakai jubah ataupun rajin ke masjid itu merupakan pemuda yang kaku. Bahkan mereka menganggap pemuda tersebut tidak keren. Akan tetapi berbalik dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya ada 7 golongan nih sobat Quran, yang mana 7 golongan ini akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di padang mahsyar. Maka salah satu dari 7 golongan tersebut adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan dan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah pemuda yang dicintai oleh agama Islam. Inilah pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda yang bisa tumbuh, yang bisa istiqomah, yang bisa konsisten di tengah maraknya maksiat di zamannya. Sobat Quran, ketika kita mengambil contoh dari kisah para nabi dan rasul, maka kita bisa mencontoh kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana beliau pada waktu itu hidup di zaman seorang raja Mesir yang berkuasa. Raja Mesir ini mempunyai seorang istri yang sangat cantik. Akan tetapi istri raja Mesir ini tertarik dan menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Dia menggoda Nabi Yusuf alaihissalam di rumahnya. Pada saat itu Nabi Yusuf alaihissalam berada di suatu ruangan berbarengan dengan istri raja ini. Kemudian istri raja ini mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Seketika Nabi Yusuf langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni atubu ilallah, aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istri raja ini mengajak Nabi Yusuf, bahkan memaksa Nabi Yusuf untuk berzina dengannya. Akan tetapi Nabi Yusuf menolak mentah-mentah ajakan dari istri raja Mesir ini. Dan Nabi Yusuf sudah sama-sama kita kenal bahwa Nabi Yusuf merupakan salah satu nabi yang terganteng selain Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu sobat Quran, tidak heran istri dari seorang raja besar di Mesir tertarik dengan Nabi Yusuf. Akan tetapi Nabi Yusuf bisa menjaga itu. Dan Nabi Yusuf juga terkenal sebagai orang yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau merupakan seorang nabi dan juga rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di suatu kaum yang dipimpin oleh raja Mesir pada waktu itu. Kemudian itu merupakan contoh dari laki-laki. Ketika kita mengambil contoh dari seorang perempuan, kita bisa mengambil contoh dari Maryam alaihissalam. Beliau merupakan ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Maryam tidak memiliki suami, akan tetapi beliau bisa mengandung Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana orang tidak memfitnahnya? Pada zaman itu fitnah sangat besar sekali sobat Quran. Fitnah di mana-mana, orang berzina di mana-mana pada saat itu. Maka dari itu ketika orang di kampung Maryam mendengar Maryam hamil, seketika mereka langsung menuduh Maryam berzina. Padahal dari kecil sobat Quran, ibunda Maryam alaihissalam dikenal sebagai orang yang taat, sebagai orang yang lurus. Tiba-tiba hamil, maka orang di kampungnya, bahkan keluarganya juga heran kepadanya, ini kok bisa hamil? Kenapa? Tidak punya suami tapi bisa hamil. Dan itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada akhirnya ibunda Maryam alaihissalam bisa memberantas semua itu, bisa membantah semua fitnah-fitnah yang ada di kaumnya. Walaupun beliau tidak memiliki suami, akan tetapi itu merupakan rahmat dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga beliau bisa hamil. Itulah contoh dua orang soleh dan solehah yang mana kita bisa jadikan contoh. Beliau Maryam alaihissalam dan juga Nabi Yusuf alaihissalam yang hidup di zaman yang memiliki fitnah, yang banyak fitnah, tetapi beliau tetap bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beliau tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ketika kita ingin mensiarkan Al-Quran sobat Gen Z, maka siarkan Al-Quran, jangan sampai takut. Maka dari itu ketika sobat Quran ingin mendakwahkan, ingin mensiarkan Al-Quran di kalangan Gen Z, maka siarkanlah Al-Quran tersebut dengan cara yang asyik, dengan cara yang tidak monoton. Siarkanlah Al-Quran tersebut dengan cara yang disukai oleh sebagian besar kalangan Gen Z. Sobat Quran bisa banget nih meniru
cara dakwah Ustadz Hanan Attaqi yang digemari dan disukai oleh kalangan Gen Z. Sekian episode yang kedua. Kita akan lanjut ke episode yang ketiga, yaitu tantangan dan tips di dalam menjaga dan menghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.